Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kami ucapkan, semoga kita diberi kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Sebelum kita membahas alur film ini, alangkah baiknya apabila kita saling berbagi dengan cara tekan tombol like and subscribe agar channel kami dapat berkembang. Dan tanpa banyak kata lagi, langsung saja kita membahas film My Godfather. Cerita diawali dengan pertandingan balap mobil, di mana kita disuguhkan dengan mobil bernomor 7. Kemudian di luar pertandingan, terlihat pula lelaki tua yang berdiri dari balik kaca gedung, sedang memperhatikan jalannya balapan tersebut. Singkatnya, mobil yang dikendarai ini berhasil mendapatkan juara 1, dan pembalap di balik mobil nomor 7 itu adalah God Kiatifon. และที่ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณก็ต้องเป็นอยู่บนสวรรค์แล้วโอเคครับ God menemui lelaki tua tadi dan mengajaknya bersulap. Dia merupakan ayah dari God. Di sini mereka berseteru karena perbedaan pendapat. เจ้าโลก เจ้าโลกก็ดีอยู่แล้ว ใครจะไปใช้ชื่อแบบนั้นน่ะผมเท่านั้นถึงจะใช้อ่ะแต่จริงๆแล้วแม่ไม่ควรจะฝากอะไรไว้ทั้งนั้นแหละเพราะถ้าคุณไม่ติดคุก Kemudian God menghampiri ayahnya untuk membuktikan bahwa God memiliki skill mengemudi yang baik dan profesional. Ayahnya pun menurutinya. Di saat God sedang mengemudi pada lintasan yang menanjak, mobil mereka dihantam kereta dan membuat mereka luka parah. Mereka dilarikan ke rumah sakit. Namun pada saat perjalanan ke rumah sakit, God mengalami kilas balik kehidupan. ทิ้งดิเฮ้ยเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะไอ้ก๊อต ก็ต้องให้คุณพ่อช่วยดู สะสมเสียมึงเดียวไปไหนก๊อตไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องให้กูตลอดเวลามึงจะทำไมก๊อต Dan cerita kembali dimulai ketika God keluar dari bar dan bingung dengan situasi sekitar. Dia melihat ada guru SD-nya. คุณสมทรงใช่ป่ะครับครูเป็นครูประจำชั้นผมตอนป .6 ไง ยันปะเนี่ยปี 53 อะไรกัน นี่มันปี 2 Tetapi guru tersebut tak mengenalinya. Di sini God merasa kebingungan dan penasaran. Di tengah rasa penasaran, dia melihat copet dan mengejarnya. Di sini kita diperlihatkan pertempuran yang sangat sengit. Tiba-tiba datang seorang pahlawan yang berpenampilan seperti Jiraiya. Ya, ini Jiraiya. Yang meminjam belalang tempur dari baja hitam. Dan kemudian pertempuran pun dilanjutkan. ไม่แฟร์นี่หว่าเฮ้ยโหจ้าบมากเลยแสดงว่าแฮวมากเลยน้องเฮ้ย Dan di sini juga dijelaskan bahwa pahlawan ini adalah ayah God yang belum kita ketahui namanya. Dan singkat cerita, God berada di kantor polisi atas kejadian semalam. Dia dimintai menunjukkan kartu identitasnya, tetapi dianggap melakukan pemalsuan. Polisi menyuruh God untuk meminta kepastian seseorang untuk memastikan identitasnya. Scan pun berpindah kepada 3 orang yang sedang bermain permainan 3 jadi. Mereka digerebek polisi bersama dengan God. Di adegan ini kita diberitahu bahwa ayah God bernama Prem dan 2 teman lainnya yang bernama Bu dan Bai. God berpura-pura mengaku jika Prem itu adalah kakaknya.
Kurt memberitahu polisi bahwa dia memiliki kotak uang yang ada di bawah ranjang. Namun ketika dicari, polisi tidak menemukan kotak tersebut. Kurt mulai panik dan menuduh Prem sebagai pencuri kotak uangnya. Akhirnya mereka pun gelut. Setelah kejadian itu, mereka berbincang dan dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Kurt itu hanya untuk mengelabui polisi. Mereka saling mengobati luka. Di pikiran Kurt terlintas jika ayahnya masih muda, maka dirinya juga dapat melihat ibunya sewaktu muda. Kemudian mereka menjadi akrab. Di saat bersamaan, Kurt ditawari untuk bergabung dengan geng yang bernama Hot Rod. Prem mengajak Kurt untuk makan di rumah pacarnya. Kurt berpikir akan bertemu dengan ibunya. Ketika ditunggu, dengan rasa senang, Kurt mulai melihat dari arah tirai pintu. Namun itu adalah ibu dari pacar Prem. Tak berselang lama, akhirnya pacar Prem pun keluar. Prem mengenalkan Kurt kepada pacarnya bahwa Kurt adalah anggota geng barunya. Begitu juga sebaliknya, Prem mengenalkan Kurt kepada pacarnya, dan pacar dari Prem ini bernama Biu. Kurt yang penasaran menanyakan nama keluarga dari Biu. Namun, Kurt terkejut ketika nama yang ada di foto dengan nama yang diberitahu Biu berbeda. Kurt kembali bertanya kepada mereka, sudah berapa lama mereka berpacaran? Biu menjawab, mereka sudah 12 tahun. Dengan sekejap, Kurt kehilangan selera makannya. Kurt diam-diam menemui Biu yang sedang mencuci piring. Dia mengajak Biu kencan dengan menonton bioskop. Prem yang penasaran bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Namun Kurt menyela dan Prem berpamitan kepada Biu. Malam pertemuan dengan Biu, Kurt berpenampilan menarik dan menggigit bunga. Diibaratkan ini seperti Lancelot dengan skin barunya. Lanjut ke cerita, namun Biu ternyata mengajak pacarnya Prem dan teman gengnya, Bu. Semangat Kurt hilang sesaat setelah kejadian itu. Dan mereka pun berangkat menuju bioskop dengan cara cenglu, ya di tempat kami namanya cenglu atau bonceng bertiga. Dan kemudian mereka sampailah di bioskop. Di dalam bioskop Kurt bertanya kepada Prem, apakah dirinya mengenal Nare? Prem menjawab jika dia kenal, namun jawaban Prem tidak sesuai dengan apa yang Kurt minta. Teman Prem yakni Bu juga membawa teman perempuan yang bernama Orn, O-R-N. Di tengah menonton, tiba-tiba layar mati. Di sini Bu memberikan kejutan kepada Orn dengan membawa bunga teratai. Namun Orn menolak dan berkata bahwa ada orang lain yang dia suka. Prem berkata kepada Bu bahwa wanita lebih menyukai hal yang tidak terduga, seperti yang dilakukan Prem kepada Bau, yakni melamar Beu, dan Beu yang sudah sangat senang menerima tawaran dari Prem tersebut. Prem bersama anggota gengnya berada di sebuah tempat makan yang berbeda di bawah kekuasaan gengnya. Namun di sini Prem yang harus membayar uang makanan dengan 10 bat. Sumber pemasukan keduanya, yakni para gadis di bar milik Beu bekerja. Prem menawarkan Kurt dan Bu untuk memilih gadis yang disukai. Namun Kurt tidak bisa memutuskan karena jumlahnya terlalu banyak. Prem menawarkan kepada Bu untuk memilih, dan Bu pun tersipu malu sambil nungging. Dan sedangkan Prem memilih Beu sebagai pasangannya. Mereka bersulang bersama. Prem menanyakan kepada anggota gengnya bahwa mereka membutuhkan salam resmi. Kurt yang memiliki ide menunjukkan contoh salamnya. Kemudian Prem menyela jika salam tersebut terlalu sederhana dan akan mudah untuk digunakan oleh semua orang. Dan Prem pun menunjukkan idenya. Di saat yang bersamaan, anak buah dari gangster lain muncul membubarkan bar tersebut. Mereka mengancam Prem dan teman-temannya untuk menyerahkan bar tersebut kepada gangster itu. Prem yang menyuruh Bo untuk berbicara, namun Bo ketakutan. Anggota gangster itu berkata
menginginkan bar Prem. Prem yang berbicara dengan nada melengking menjelaskan jika ini adalah bisnis sungguhan, tidak bisa sembarangan mengambil alih dan juga bukan monopoli. Ternyata mereka sudah menyandra anggota dari Prem dengan melemparkan kacamatanya. Mereka mengancam akan membunuh teman Prem jika tidak segera menyerahkan bar tersebut. Prem yang kesal berkata tidak terima karena dihina di markasnya sendiri, namun tidak sadar Bo yang sedang memegang kacamata tadi. ถ้าเราจับตัวเมียเปรมมาผมว่า Keesokannya, Prem dan teman-teman belum menyadari jika teman mereka disandra. Dengan santai Bo menunjukkan stand foto stiker kepada Prem. Dengan segudang idenya, Prem berkata jika dapat memanfaatkan peluang dari stand foto tersebut, maka akan mendapatkan banyak cuan. เพราะเชื่อมั่นตัวเองผิดแบบนี้ไง Ketika Prem dan Bo masuk ke dalam rumah, God yang masih stay diculik oleh anggota gangster. Namun dengan bela dirinya dengan mudah membalikkan keadaan. Kemudian dia membawa mobil gangster itu ke rumah Prem. Di sini mereka baru tersadar jika temannya Bai diculik oleh Neung dan anak buahnya. Mereka bergegas menggunakan mobil. Dengan skill berkendara God, mereka sampai pada markas Neung. Dengan skill bela diri mereka berhasil menaklukkan musuh dan membawa Bai pulang. Setelah sampai di rumah, Bo mengobati luka mereka. Bo yang penasaran menanyakan bagaimana mereka bisa babak belur. Bo yang sudah mengerti karakteristik Prem bahwa apa yang dikatakan Prem itu tidak benar. Prem memberi tahu Bo bahwa setiap orang memiliki masa kejayaannya. Bo menanyakan ke God apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian God menceritakan yang sebenarnya. Bai yang menyiapkan makan malam mengajak Bo untuk makan bersama. Namun Bai memiliki acara lain. Pada saat makan malam, Bai menanyakan kepada teman-temannya, apakah mereka tidak mengetahui jika dirinya diculik. Prem pun mengalihkan perhatian dengan memberi Bai ikan favoritnya. God menanyakan kepada mereka mengenai masa depan. Mereka menjawab satu persatu, dan Prem yang menjadi bos mafia. Bo yang akan terus membantu bos Prem, dan Bai yang ingin menjadi sutradara film. ผมอยากเป็นผู้กำกับหนังไทยมันจะมีคนดูวะเอ้าก็เล่นด้วยเดี๋ยวกูได้พาบิวไปดูมี5 คนละได้ Prem bertanya kepada God apa cita-citanya. God menjawab bahwa dirinya ingin menjadi pembalap mobil. Prem yang mendengar itu mengapresiasi God dan mendukungnya. Ini berbanding balik 180 derajat dengan apa yang dilakukan ayah God dulu. God menceritakan bahwa ayahnya tidak menyetujui dirinya untuk menjadi pembalap. Prem yang mendengar itu pun kesal dan akan menghajar ayahnya jika tidak merubah sikapnya. Keesokan harinya, Bai mengundang God untuk memperbaiki TV-nya yang rusak. Ketika sudah selesai memperbaiki, God melihat Bai yang sudah bersiap di atas ranjang. Bai membuka kancing bajunya dan meminta God untuk memijat dirinya.
นวดให้หน่อยดิ ตรงนี้นะ ใช้นามสกุลแม่ Mereka bercerita mengenai nama Beo yang memberitahu bahwa dirinya keturunan campuran. Mengatakan kepada God jika menggunakan marga ayahnya maka akan bernama Brent Roger. ว่าให้เราเปลี่ยนชื่อเล่น God bertanya, apakah dirinya mengenal ไม่ Nui? รู้จักอ่ะ Beo menjawab bahwa peramal menyuruh dirinya untuk merubah namanya menjadi Nui dan mengganti nama depannya dari Brent menjadi Nare. God pun sontak terkejut mendengar hal itu. Dia tersadar bahwa itu memang nama ibunya. God yang menolak ajakan Beo ini membuat Prem keluar dari dalam lemari. Ternyata ini adalah tes melihat kepercayaan. จะไปไหนอ่ะลองดูสภาพไอ้โบอย่างมันกูจะไปฝากฝังอะไรกับมันได้ Di saat yang bersama, Bo keluar dari lemari dan mendengar perbincangan Prem yang menganggap Bo sebagai pecundang. Bo berjalan keluar dan mengatakan bahwa dirinya siap mati demi geng Hot Rod. ที่ยอมสักวันหนึ่ง Beo yang kesal mengatakan jika ada garis tipis antara menghargai orang dan memanfaatkan orang. God sebagai penengah di antara mereka, namun God juga tidak dapat melerai pertengkaran tersebut. ใจเย็นก่อนดิครับ Prem pergi begitu saja. เฮ้ยคือ God dan Prem pergi mencari Bo. Mereka berhenti di atap rumah Prem. ไม่เจอเลยวะ ว่าคุณที่ผมเคยรู้จัก ความอ่อนโยน มีน้ำใจ ว่าคุณคนนี้กับไอ้คุณคนนั้นทำไมแม่งต่างกันได้ขนาดนี้วะ แม่งไม่ใช่กูแน่ๆเว้ย God mulai bertanya bagaimana Prem dapat membesarkan anaknya nanti ketika istrinya bunuh diri dan dirinya setelah dipenjara. Prem menjelaskan betapa tidak bergunanya di hidupnya. Dia tidak ingin anaknya nanti seperti ayahnya. Dia bertekad agar anaknya memiliki masa แม่งไม่ depan มีใคร yang ชอบ lebih ถูกบัง baik. คับหรอก กูไม่สนเว้ยกูก็จะบังคับมันว่าชีวิตกูมันก็เหี้ยห่าแบบนี้แหละกูก็อยากให้ลูกกูมีชีวิตที่ดี ไม่อยากให้มันต้องมาเป็นแบบกู มันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้กูมั่นใจ God meminta Prem untuk menunggu selagi dirinya menemui seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah Beo. God mencari ke segala arah namun tidak menemui Beo. God menunggu Beo di depan rumahnya. Keesokannya, God bertemu Beo dengan Bibi Toy sedang berdoa. God bertemu dengan Beo untuk membahas pertengkaran kemarin. Beo menjelaskan bahwa perkataannya tidak sungguh-sungguh karena Prem memang memiliki sikap yang seperti itu. Beo menanyakan perihal keluarga God. God menjelaskan tidak ingin menceritakan tentang ayahnya dan menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat ibunya karena depresi sewaktu melahirkan dan melompat dari gedung hingga meninggal. Beo yang mendengar hal itu menanggapi jika ibunya masih ada, dia akan sangat bangga kepada God dan tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. ก็ไม่คิดสั้นแน่นอน God kembali menemui Prem yang masih berada di atas rumahnya dengan membawa rokok untuk Prem. โอเคซิกาเล็ต God memiliki permintaan kepada Prem, yakni yang pertama, tidak berkelahi selama 6 bulan ke depan. Kedua, meminta Prem untuk segera menikah dan mengizinkan God untuk merencanakan pernikahannya. Dan yang ketiga, untuk tidak memukul dan menendangnya. Tak lama kemudian tercium bau gosong. Ternyata rumah Prem kebakaran. Mereka pun bergegas turun tangga dan keluar. Namun, Prem kembali masuk untuk mengambil foto ayahnya. Setelah di luar, dia mengecek foto tersebut. Ternyata yang lebih dipentingkan bukan fotonya, namun tabungan yang ada di balik foto tersebut. Bo yang dicari oleh mereka berdua akhirnya muncul dan menanyakan keadaan bosnya tersebut. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat. God, Bo, dan Prem berkumpul. Mereka cemas untuk kelanjutan gangster ini karena akhir-akhir ini mereka memiliki hubungan yang renggang. God berusaha menjelaskan bahwa mereka harus tetap bersama apapun yang terjadi. Dia mengisyaratkan jika bersama maka akan susah untuk dikalahkan. Namun Prem dan Bo tidak mengerti apa yang dibicarakan God. Prem dan God kembali diculik dan berada di markas gangster yang sebelumnya telah dilawan. Mereka bertemu langsung dengan bos mafia tersebut dan yang diinginkan adalah bar karaoke.
Bos tersebut bernama Joe. Dia menawarkan kepada Prem untuk bekerja bersamanya. Prem pun menolak mentah-mentah karena geng Hot Rod memiliki martabat dan tidak bekerja untuk orang jahat. Joe yang sudah marah memukulkan kunci Inggris ke kaki Prem hingga mereka tak sadarkan diri. Setelah sadar, mereka berada di depan rumah Bill. Dan Bill meminta untuk melupakan perkelahian Prem terhadap gangster. Alasan agar Prem berhenti adalah karena Bill hamil. Prem yang kaget sekaligus bahagia langsung memeluk Bill, dan God yang ikut bahagia sambil memegang jantungnya yang kesakitan. Ketika masih merayakan kesenangan, Bo datang membawa surat dari Pai yang kemudian mereka baca. Bo dan God yang kesulitan membaca karena surat itu sudah lama dan terkena air hujan. Pai menuliskan bahwa dirinya ingin keluar demi masa depannya yang lebih baik dan tidak hanya ingin menjadi penjual di toko kacamata. อนาคตคือสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็มีสิทธิ์เลือกอนาคตตัวเราเองนะ Scan berpindah ke acara pernikahan Prem dan Bill. วันนี้วันเสาร์สีกาลกินี Acara tersebut digelar di dalam bioskop yang menjadi tempat kencan tadi. Di sela-sela acara, God mengambil mic dan menjadikan dirinya MC, di mana God bercerita tentang pertemanannya dengan Prem. Bo diam-diam menyelinap ke markas gangster Joe. Entah apa yang ada dalam pikiran Bo sampai nekat berada di sana. Dia mengenakan kostum serba hijau dan bergaya ninja. Bo yang sudah kesal mengeluarkan buah pedang yang ada di balik tubuhnya. Namun pedang itu sulit dikeluarkan, dan Bos Joe memukul Bo dengan tongkat kerup hingga tewas. Kabar kematian sampai ke Prem melalui polisi yang datang di acara pernikahan tersebut. Ini membuatnya merasa kesal dan hanya terpikir untuk membalas dendam kematian Bo, karena semangat Bo yang gigih dalam kebersamaan membuat Prem semakin tidak dapat menahan diri.แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ ครั้งกว่าจะรู้ว่าใครคือคนสำคัญที่สุด เป็นไงบ้างลูก Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari My Godfather. Semoga bisa menghibur, dan apabila ada kritik ataupun saran film dapat dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.